Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total domination dari Johor Darul Takzim ya semalam mengakhiri sudah untuk semua campaign kompetisi ataupun yang ada di Malaysia ya. Dimulai dengan Piala Sumbangsih Malaysia Super League FA Cup dan semalam ditutup oleh final Piala Malaysia, piala tertua di Asia dengan kemenangan yang tidak mudah dari Johor Darul Takzim ya. Semoga teman-teman sehat semuanya, apalagi para penyokong Johor yang katanya akan mendapatkan cuti ya. Luar biasa ya untuk merayakan apa yang sedang berlaku di sana. Dan selepas perlawanan semalam, TMJ cabar pasukan lain untuk memecahkan rekor dari Johor Darul Takzim, dan TMJ juga mendapat pujian dari legenda bola sepak Portugal. Ditambah Arif Aiman yang nampaknya dengan hasil ini pun masih belum berpuas hati ya. Jadi ini baik ya untuk motivasi beliau dan rezeki ataupun hadiah buat Sabah yang mendapatkan slot Piala AFC musim depan. Nah, mungkin itu yang akan dibahas di JJS Update edisi hari Ahad 27 November tahun 2022 ya. Oke, yang pertama ini soal rekor dari Johor Darul Takzim ya. Seperti kita tahu, ini juga sudah diposting dari official Johor ya. Unbeaten in all four Malaysian competition history. Oke, jadi dari Charity Cup, Malaysia Super League, FA Cup, Malaysia Cup semua dimenangi oleh Johor Darul Takzim dan tanpa terkalahkan ya. Di sini kalau dilihatkan dari Phuket FC, TMJ cabar pasukan lain kalahkan rekor cemerlang Johor Darul Takzim ya. Pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim ataupun lebih dikenal dengan TMJ mencabar mana-mana pasukan dalam Liga Malaysia untuk mengatasi pencapaian yang telah diraih pasukannya. Baru-baru ini JDT memenangi Piala Malaysia 2022 setelah menewaskan pasukan Selangor pada perlawanan akhir dengan keputusan 2-1 sekaligus meraih kejuaraan keempat musim ini. Menerusi laman media sosial Instagram milik TMJ, berkongsi gambar dan meletakkan caption pasukannya tidak tewas dalam semua kejohanan yang disertai dan kemudiannya mencabar mana-mana pasukan yang boleh mengatasi pencapaian tersebut. Pada awal musim, skuad Harimau Selatan berjaya memenangi Piala Sumbangsih apabila pasukan itu menewaskan Kuala Lumpur City FC dengan skor 3-0. JDT memenangi Liga Super musim ini dengan perbedaan 12 mata di hadapan pasukan yang menghuni tempat kedua yaitu Terengganu dan 14 mata di hadapan pasukan tempat ketiga yaitu Sabah. Seterusnya, skuad bimbingan Hector Bidoglia itu berjaya merangkul kejuaraan Piala FA dengan menewaskan Terengganu pada perlawanan akhir dengan keputusan 3-1. Setelah menjuarai Piala Malaysia musim ini, JDT menjadi klub pertama di Malaysia yang memenangi quadruple yang bermaksud memenangi 4 piala dalam satu musim. Skuad Johor Darul Takzim 2 ataupun JDT 2 yang beraksi di saingan Liga Premier turut muncul juara sekaligus menjadikan musim 2022 sebagai satu musim gemilang bagi klub dari selatan tanah air itu. Selain ini, JDT juga akan turun menentang klub Bundesliga Borussia Dortmund di Stadium Sultan Ibrahim dalam satu perlawanan persahabatan antara bangsa. Bidoglia menegaskan beliau akan menurunkan barisan terbaik pada aksi menentang Dortmund karena ini merupakan salah satu peluang kemasan untuk turun berdepan dengan klub terbaik di dunia. Ternyata dikonfirm ini nanti besok ini pemain terbaik akan diturunkan. Luar biasa. Oke, ini memang berat ya. Ini rekor untuk JDT karena ini dulu kayaknya ada yang menangi tapi tak komplit untuk semua kompetisi ya. Jadi ini semuanya 4 diraih JDT dan yang paling keren adalah tak terkalahkan di semua ajang ini. Luar biasa, makanya menurut aku ini akan sukar untuk ditiru oleh klub-klub lain di Malaysia. Nah, legenda Portugal ini juga memberikan pujian kepada TMJ. Dijelaskan dari makanbola.com, legenda Portugal bangga dengan pencapaian TMJ. Legenda bola sepak Portugal Luis Figo amat berbangga dengan pencapaiannya telah dikecapi oleh Duli yang amat mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim ataupun TMJ bersama Johor Darul Takzim pada musim ini. Malam tadi JDT baru saja mengesahkan kejuaraan keempat bagi musim ini selepas berjaya menewaskan Selangor pada perlawanan terakhir Piala Malaysia 2022 dengan keputusan 2-1.
Bekas pemain Real Madrid itu mengucapkan tahniah atas kejayaan TMJ yang berjaya membawa JDT merangkul Piala Malaysia 2022 pada musim ini. Ini tag dari Instagramnya, Baginda mencabar setelah mencabar di mana-mana dia mendapatkan ucapan ya dari Luis Figo ya. Congrats my good friend, mention Instagramnya TMJ dan juga very happy for you ya. Memang TMJ ini memang banyak sekali teman ataupun kenalan dari player-player legenda dunia ya, termasuk ini Luis Figo yang memberikan ucapan selamat ya ataupun tahniah kepada TMJ dan ikut bangga juga nampaknya. Nah, selanjutnya ini soal Arif Aiman ya. Kalau sebenarnya Arif Aiman untuk di separuh masa final Piala Malaysia sebelum memberikan assist kepada Baxen da Silva ya, overall memang pemain ini dijaga sangat ketat. Fazli Mazlan ya kalau tak salah yang menjaga Arif Aiman, koreksi kalau aku salah silahkan. Tapi memang ada beberapa pergerakan dari Arif Aiman, tapi tidak seperti biasanya. Memang di separuh masa awal tuh, separuh masa pertama memang agak sukar untuk Arif Aiman mengeluarkan permainan terbaiknya ya, tapi memang di babak kedua lebih baik lagi dan ada beberapa pergerakan yang juga menjadi sebuah peluang JDT dan bahkan terjadinya jaringan ya. Jadi baiklah, dan memang Arif Aiman secara usia juga masih sangat muda. Dan yang baik adalah statement beliau bahwa beliau ini merasa masih muda dan masih banyak yang boleh dicapai dan tidak berpuas hati walaupun sudah mendapatkan, kalau dibilang apa yang diraih Arif Aiman di usia muda ini sudah mendapatkan semuanya kalau acuannya adalah acuan di bola sepak Malaysia. Ini didedahkan dari harimaumalaya.com. Arif Aiman akan korbankan tembok cuti untuk perbaiki kelemahan dan tingkatkan kualiti permainan. Saya tak puas hati lagi dengan persembahan saya. Lepas ini ketika waktu cuti saya akan ambil masa untuk perbaiki kelemahan saya untuk bermain dengan lebih baik pada masa akan datang. Syukur alhamdulillah kita menang pada malam ini karena penting dan macam mana sekalipun kami mahu menang. Tahun ini amat bermakna buat saya dan saya akan ingat dalam karir sepak bola sepak saya sebab di usia muda seperti saya jarang pemain dapat peluang macam. Jadi saya akan guna peluang ini untuk lebih maju pada masa akan datang. Tambahnya lagi perjalanan dalam dunia bola sepak masih lagi panjang. Oleh itu beliau akan terus belajar dan berusaha untuk menjadi seorang pemain berkelas dunia. Musim 2022 adalah musim yang cukup hebat buat JDT apabila mereka berjaya merangkul 4 trofi, yaitu Piala Malaysia, Liga Super, Piala FA dan juga Piala Sumbangsih. Ditambah mungkin lolosnya JDT ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia juga itu catatan yang cukup penting juga untuk Jordan Rudess. Nah, ini baik ya ataupun bagus bagaimana Arif Aiman ini tidak berpuas hati. Begitu juga player JDT yang lainnya. Ketika sudah merangkuh hampir semua trofi yang ada, rasa lapar haus akan gelar itu tetap ada sehingga fighting spirit ataupun semangat bermain para pemain ini tetap ada untuk meraih trofi. Biasanya kan kalau sudah terbiasa juara mereka itu udah kurang passionate ataupun bergairah ya untuk mempertahankan itu terus-menerus karena mungkin udah merasa mendapatkan semua. Tapi ini player JDT semuanya dari manajemen, TMJ juga selalu haus dengan juara. Semuanya masih tetap sama, pengen tetap selalu angkat trofi dan melibas semua perlawanan. Dan itu baik dan ini juga diucapkan oleh Arif Aiman. Ya semoga beliau memang konsisten, tak mau puas hati, terus berkembang kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, kita tunggu perkembangan Arif Aiman selanjutnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah hadiah yang memang layak ya harusnya diberikan kepada Sabah, yaitu terkait slot kedua Piala AFC 2023 yang resmi milik Sabah. Karena kita tahu sebenarnya kalau kita dapat informasi awal dulu adalah yang dapat Piala AFC adalah peringkat 2 dan peringkat 2 serta peringkat 3 ya kalau aku tak silap. Karena kan memang juara Malaysia, Piala FA itu JDT gitu. Jadi 2-3 tuh harusnya dapat Piala AFC dan
akhirnya Sabah berada di peringkat ketiga di akhir-akhir, walaupun sempat sebelumnya di peringkat kedua karena memang bertemu dengan JDT di perlawanan akhir. Nah, karena hal tersebut makanya sebenarnya Sabah sudah mendapatkan slot ketika itu ya, tetapi ketika mau perlawanan akhir di Liga Super itu tiba-tiba jatah slot untuk AFC ini dialihkan untuk juara Piala Malaysia, dan akhirnya Sabah waktu itu harus menunggu dulu hasil Piala Malaysia seperti apa. Dan kita tahu kalau juaranya adalah JDT, maka kembali lagi ke aturan yang sebelumnya di announce sebelum laga akhir Piala Malaysia, di laga akhir Liga Super Malaysia, yaitu untuk peringkat ketiga. Dan akhirnya memang Sabah yang mendapatkannya, dan memang menurut aku ya sangat layak karena sebelum ini juga kita tahu harusnya Sabah yang mendapatkan slot tersebut. Tahniah untuk Sabah ya, walaupun musim depan tak ada Sadil Ramdhani lagi ya, tapi memang Sabah di bawah Ong Kim Si ini progres menarik ya. Ada JDT, Selangor, Sabah, kemudian dengan format yang baru dan tim-tim lain juga nampaknya mulai berbenah. Terengganu, ada Kedah juga, ataupun Kuala Lumpur, Perak, menarik untuk kita tengok. Ada Kelantan juga, jangan lupa musim depan ini menurut aku akan menarik lagi. Mungkin itu JJS update hari ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.